Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moralitas ilmu pengetahuan. Suatu ketika mungkin kita pernah menyadari bahwa ternyata tidak hanya perilaku kita sebagai manusia yang dibahas dalam kajian etika. Ya, bahwa ternyata etika tidak hanya membahas tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, tentang bagaimana cara kita berinteraksi, tentang bagaimana kesopanan kita, ya, tentang bagaimana baik dan buruk atau boleh tidak boleh. Dan ternyata ilmu pengetahuan juga dibahas luas oleh etika. Nah, kenapa ilmu pengetahuan itu butuh kajian etika? Ada beberapa hal yang perlu kita tarik ya. Masalahnya di sini, ilmu pada hakikatnya itu netral sebenarnya. Ilmu itu menampakkan eksistensinya apa adanya, ya, secara dia apa adanya, subjek objektivitas, ya. Nah, ketidaknetralan ilmu itu tergantung pada manusia, pada kita, pada bagaimana cara kita memandang dia. Nah, manusialah yang menentukan dan memberikan penilaian tentang apa dan bagaimana baik buruknya ilmu. Nah, dalam sisi aksiologis pun, ilmu itu harusnya memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat dalam kehidupan manusia, ya. Sehingga muncul persoalan, apakah ilmu itu bebas nilai atau sebaliknya? Justru ilmu itu tidak bebas nilai. Nah, yang pertama, paradigma ilmu bebas nilai itu begini kira-kira. Ilmu bebas nilai itu berarti bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ya, ilmu secara otonom itu tidak memiliki keterikatan atau keterkaitan sama sekali dengan nilai-nilai apapun. Konsekuensinya adalah bebas nilai berarti semua kegiatan yang terkait dengan penyelidikan atau kegiatan-kegiatan ilmiah itu harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri, ya, berdiri apa adanya. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal apapun, ya, yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Jadi ilmu itu bebas nilai. Nah, paradigma yang kedua, kebalikannya, kontradiktifnya. Paradigma ilmu tidak bebas nilai. Nah, ilmu tidak bebas nilai maksudnya adalah memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan memang harus dikembangkan dengan pertimbangan aspek nilai-nilai tertentu. Konsekuensinya di sini, perkembangan nilai ya pasti nggak terlepas dari nilai-nilai ekonomis, misalnya untung ruginya seperti apa, apakah nanti kita mendapatkan income atau sesuatu atau tidak. Bahkan aspek-aspek sosial juga dipertimbangkan, ya, ada persoalan-persoalan religius, apakah ini boleh atau tidak, dan nilai-nilai yang lainnya. Kalau kata jargon Habermas, bahwa ilmu itu, sekalipun ilmu itu alam, sekalipun sains, itu nggak mungkin bebas nilai. Karena setiap ilmu itu pasti selalu ada kepentingan-kepentingan yang menyertainya, gitu. Nah, dua paradigma inilah yang sampai sekarang masih ramai diperbincangkan oleh para ilmuwan sebenarnya. Nah, yang kedua, kenapa ilmu itu masuk dalam kajian etika adalah kita biasanya dihadapkan pada dilema-dilema moral, ya. Ya, nggak cuma ilmu sih sebenarnya, bahwa dalam hidup kita juga kerap kali itu biasanya kita berhadapan dengan pilihan, ya. Pasti di dalam hidup kita berhadapan dengan pilihan, bahkan hidup itu sendiri pun itu adalah pilihan. Ya, kalau misalnya pilihannya banyak, ya gampang kita memilih, ya kita pilih aja salah satu yang kita suka atau yang cocok dengan keinginan kita, ya. Tapi bagaimana ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang keduanya sama-sama penting? Nah, ini kan terjadi dilema moral. Ya, misalnya ada cloning. Cloning itu kan baik sebenarnya. Cloning itu bagaimana caranya kita menciptakan sesuatu, baik itu tumbuhan, ya, hewan ataupun manusia, itu mirip dengan yang aslinya gitu. Tapi kan muncul dilema moralnya. Apalagi terhadap kajian-kajian di manusia, ya. Apabila cloning itu dilakukan di manusia. Eh, Dilemanya begini, ya, nggak mungkin dong ada dua manusia yang benar-benar sama mirip gitu kan. Dilema moralnya seperti atau hal-hal yang lain ketika kita dihadapkan dua pilihan yang sama-sama penting. Misalnya amanah lah ya. Misalnya kita dekat dengan salah satu pemilik klub sepak bola di dunia, ya, Manchester City gitu misalnya, dengan pemiliknya Sheikh Mansur. Nah, ketika dia mau meninggal, dia mengamanatkan kepada kita, nih tolong jaga nih keuangan saya, tolong kelola keuangannya, harta saya semua silahkan saya amanatkan ke kamu, silahkan ambil, tapi tolong buat stadion, semua stadion di seluruh
Eropa gitu, misalkan di seluruh Indonesia lah misalnya. Uang saya digunakan untuk membuat stadion yang banyak gitu ya, sedemikian banyak. Tapi ada dilema moral tersendiri. Ketika kita menyadari bahwa sebenarnya itu uang yang sebegitu banyaknya bisa dong kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih manusiawi, misalnya kita buat panti asuhan, atau kita sumbang untuk kepentingan kesejahteraan manusia, atau kepentingan-kepentingan pendidikan gitu misalnya. Sayang kalau cuma untuk dibuat stadion aja gitu ya. Nah, atau yang lebih gampang lagi, dilema moral yang selalu kita hadapi, misalnya di satu sisi kalian harus ikut kuliah saya gitu. Kuliah itu kan wajib, belajar itu wajib, dan memang itu baik ya secara etis. Tapi dengan waktu yang sama ya kalian juga ada janji ngantar orang tua gitu misalnya, atau orang tuanya sakit. Nah, ini kan dilema moral, apakah saya harus mengantar orang tua atau harus kuliah gitu. Dilema moral seperti ini yang kadang kita hadapi di kehidupan kita ya secara nyata. Nah, untuk dapat lebih memahami bagaimana caranya kita mengantisipasi dilema moral dan memahami sebenarnya etika itu apa sih, bisa kalian simak 2 tayangan setelah ini ya. Selamat menyaksikan. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Sare wae. Jam seberapa ieu? Disiplin atuh. Ini Bu Linda, ibu kos paling bawel sekota Bandung. Baterai di mulutnya seperti nggak pernah habis buat ngomel. Hatur nuhun, bukeuna. Sami. Mangga. Mangga. Apaan nih? Ingat semesteran, ulah bobogohan wae. Dari mana kalian jam segini baru pulang? Tadi Habis bikin tugas, Ibu. Ya, habis bikin tugas. ya. Bukan bawa alkohol kan, Bu? Sudah berapa hari gak sikat gigi? Sikat dari pagi. Sikat gigi makanya. Biasaan. Iya naon?
suntikan, Bu. Suntikan kernaon, ha? Jangan macam-macam. Sekali kamu pakai beginian, hancur masa depan. Buat nyampur cat, Bu, biar nggak berantakan. Awas kamu. Paling bawel, tapi juga paling baik. Apalagi pas tanggal tua. Kalau lapar gimana bisa belajar? Makan. Udah, tahan. Nih, minum. Ketika kami sakit, Lebih baik pahit daripada sakit. Gak bisa kuliah, sayang duitnya. Habisin tuh. atau saat istimewa yang selalu kami tunggu, Imlek. Mario, dunia sudah kebanyakan pemalas. Kamu rajinlah, biar beda. Ari, jangan kecewakan cita-cita yang sudah kamu pilih sendiri. Maneh teh minder. Yang lain wisuda diantar orang tua, naik mobil, ulah cengeng. Besok sampai ibu aja, naik andong. Dan di saat kami membutuhkan orang tua, sejak kami berpencar pun, Bu Linda tetap menganggap kami anak-anaknya. Tetap galak kalau kami tidak telepon saat Imlek. Dan Imlek tahun ini, kami memang tidak akan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih pacai, Dek. Udah lama ya, cantik ya, kamu pintar pilih istri. Pintar pilihnya. Kali ini cucu nenek ini. Nenek kamu. Nenek? Iya, nenek kamu ada 3. Yang satu Popo. Nenek bisa kungfu nggak? Oh bisa. Iya. Belajar kungfu. Kasih pacai, Nek. Ayo langsung kita makan. Ambil nasinya di bakul. Magic jar yang lama rusak. Jek-jekan dulu itu. Iya. Nah, harusnya, Nek, udah dimuseumkan. Mana yang harus dimuseumkan? Mana teh langka. Ayo. Ayo kita makan, ayo. Tapi sambil ngomong, ya udah, kalian minder, kayak gitu gitu. Bu Linda, pakai buka apa? Dua-duanya magic jar, Bu. Banyak amat. Iya, anak saya 2. Pasti mereka yang beliin. Iya, inilah kami anak-anak Bu Linda. Aku Ari Jawa dan Mario Ambon. Keluarga tak harus karena pertalian darah, tapi juga pertalian hati.